Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ansa Julani dengan NPM 10121046 kelas Y4 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi bisnis pertemuan ketiga. Pertama, ada jenis-jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada bahasa lisan. Nah, bahasa lisan ini dilakukan dan digunakan secara lisan, misalnya percakapan atau presentasi. Nah, dalam situasi bisnis, bahasa lisan ini dapat berupa rapat atau negosiasi. Yang kedua ada bahasa tulisan. Nah, bahasa tulisan ini digunakan dalam bentuk tulisan, misalnya surat bisnis atau email bisnis. Nah, dalam situasi bisnis, bahasa tulisan ini sangat penting untuk bukti tertulis. Yang ketiga ada bahasa nonverbal, yaitu bahasa yang digunakan tanpa kata-kata. Nah, misalnya intonasi suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh. Nah, dalam situasi bisnis, bahasa ini sangat penting untuk menunjukkan sikap dan emosi. Eits, jika bahasa nonverbal sulit dipahami, begini jadinya. What size? Alright, 3 venti lattes. Would you care for a pastry? Nope. Mocha. 3 mocha lattes. Oof. Double chocolate chip muffin. Yum. You want 3 Paul McCartney CDs? Awesome. I love the Beatles. They are my life. So assassination. Abraham Lincoln. You, me, gun, shoot. 3 shots. I know, I'm a little slow today. All right, so 3 lattes, 3 mochas, double chocolate chip muffin, and 3 shots. No assassinations. Oh, and 3 Paul McCartney CDs. That's gonna be 6812. Yang keempat ada pesan langsung, yaitu pesan yang disampaikan secara langsung, misalnya presentasi atau percakapan, atau memanggil karyawan untuk segera ke ruang rapat, atau menelpon karyawan untuk segera ke kantor. Yang kelima, pesan tidak langsung, yaitu pesan yang disampaikan melalui media, misalnya surat atau email. Nah, pesan tidak langsung ini sangat penting dalam situasi bisnis yang memerlukan dokumentasi atau bukti tertulis dari komunikasi. Dalam komunikasi bisnis, terdapat cara untuk membuat pesan yang efektif. Yang pertama, klarifikasi tujuan dengan jelas. Yang kedua, pilih bahasa yang sesuai. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, sampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Yang kelima, berikan konteks yang cukup. Lalu yang keenam, berikan tindakan yang jelas. Terdapat tips untuk membuat komunikasi bisnis menjadi lebih efektif. Yang pertama, fokus pada tujuan. Lalu yang kedua, memperhatikan gaya komunikasi. Lalu yang ketiga, memperhatikan waktu dan tempat. Lalu yang keempat, memberikan respon yang cepat terhadap pesan yang diterima. Lalu yang kelima, memberikan penghargaan terhadap pihak yang telah berkontribusi. Yang kedua, ada jenis-jenis bentuk komunikasi bisnis. Bentuk komunikasi bisnis meliputi berbagai media yang digunakan. Pertama ada surat bisnis, misalnya surat penawaran, surat permintaan, surat pesanan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada email. Email ini digunakan dalam berbagai aspek bisnis, misalnya pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Yang ketiga ada telepon. Nah, telepon ini dapat digunakan untuk menghubungi kolega, mitra bisnis, atau pelanggan. Dan yang keempat yaitu video conference, dapat digunakan untuk rapat, presentasi, atau wawancara. Terdapat juga keuntungan dan kekurangan media komunikasi bisnis yang tadi disebutkan. Yang pertama yaitu surat bisnis. Keuntungan dari surat bisnis yaitu formal dan memberikan bukti tertulis, sedangkan kekurangannya yaitu lambat dan membutuhkan biaya pengiriman. Yang kedua ada email. Keuntungan dari email yaitu cepat dan efisien, dapat diakses di mana saja. Sedangkan kekurangannya yaitu rentan terhadap spam dan virus, juga tidak memberikan kesan personal. Yang ketiga yaitu telepon. Keuntungan dari telepon yaitu cepat dan memberikan kesan personal, sedangkan kekurangannya yaitu tidak memberikan bukti tertulis dan dapat mengalami gangguan koneksi. Yang keempat yaitu video conference. Keuntungannya yaitu efisien dan memberikan kesan personal dan juga dapat diakses di mana saja, sedangkan kekurangannya yaitu rentan terhadap gangguan teknis dan juga membutuhkan peralatan yang khusus. Terdapat etika dalam berkomunikasi bisnis. Yang pertama yaitu
keterbukaan. Artinya kita harus memberikan informasi dengan jujur dan transparan. Yang kedua yaitu sopan santun. Artinya kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Yang ketiga yaitu kesetiaan. Artinya kita harus menjaga kerahasiaan informasi dan juga komitmen dalam perjanjian bisnis. Yang keempat yaitu profesionalisme. Artinya kita harus menjaga sikap kita dan juga profesional dalam berkomunikasi. Yang kelima yaitu responsif. Artinya kita harus tanggap terhadap pertanyaan, permintaan, atau masalah yang diajukan pihak lain. Keenam yaitu keamanan data. Artinya kita harus menjaga keamanan data pribadi dan bisnis yang dikirimkan melalui media komunikasi. Dapat cara efektif untuk menggunakan media komunikasi bisnis. Pilih media yang sesuai, pertimbangkan sasaran audiens, gunakan format dengan tepat, sampaikan pesan dengan jelas, dan juga pertimbangkan waktu dan responsif. Itulah materi komunikasi bisnis pertemuan ketiga. Semoga tersampaikan dengan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.